Salam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Senang kembali boleh menyapa di dalam renungan dalam rangka seri doa 10 malam yang telah kita lakukan. Di hari pertama dan yang ketiga kita telah belajar dengan jemaat-jemaat yang ada di Efesus, yang ada di Smyrna maupun yang ada di Pergamus. Dan hari ini kita akan belajar jemaat yang ada di Tiatira. Firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-19 dan 20 saja. Demikian firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja yang ideal adalah gereja yang menjalankan pengajaran yang baik, pengajaran yang kuat, doktrin yang kuat, dan sekaligus menjalankan doktrin itu dengan baik melalui kehidupan praktika pelayanan, baik di dalam kasih maupun di dalam ketekunan menjalankan iman mereka. Tetapi di dalam perjalanan pelayanan gerejawi, seringkali kita menjumpai beberapa atau gereja-gereja seringkali menekankan satu sisi. Saudaraku, sisi yang pertama adalah sisi yang menekankan pengajaran yang sangat kuat. Dogma menjadi sesuatu yang tanpa kompromi, tidak mampu lagi menerima sebuah perbedaan. Mereka menganggap bahwa mereka adalah orang yang paling benar, yang paling mendekati kebenaran firman Tuhan. Akhirnya abai untuk boleh melihat kekayaan di dalam berteologi. Saudaraku, akhirnya kehidupan seperti itu lama-kelamaan hidup di dalam sebuah ketegangan tanpa tindakan kasih. Itulah yang kita melihat bagaimana jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Tuhan menegur jemaat di Efesus bukan karena mereka tidak memegang pengajaran yang kuat, tetapi sebaliknya mereka melupakan kasih mereka yang mula-mula, lupa menjalankan tindakan kasih di dalam pengajaran firman Tuhan. Nah, berbeda dengan jemaat-jemaat yang satu yang selalu menekankan hal-hal yang praktis, menekankan menekankan kehidupan yang melayani. Doktrin bagi mereka bukanlah sesuatu yang paling penting, tetapi yang paling penting adalah bagaimana hidup kita, bagaimana pelayanan kita, bagaimana iman kita. Saudaraku, akhirnya jemaat-jemaat seperti ini tidak memiliki pegangan, tidak memiliki topangan dalam pengajaran firman Tuhan. Yang mereka kerjakan, yang mereka anggap penting, yang mereka anggap inilah yang Tuhan mau, padahal seringkali itu bukan yang Tuhan mau karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang kita lihat dari kehidupan jemaat-jemaat yang ada di Tiatira. Saudaraku, menarik ketika kita membaca jemaat yang ada di Tiatira. Jemaat yang kecil, yang hidup di kota kecil, tetapi Tuhan menuliskan kata-kata atau ayat yang lebih panjang dan bahkan yang terpanjang di antara ketujuh jemaat lainnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka adalah jemaat-jemaat yang hidup di dalam kehidupan nyata, praktika yang nyata. Dikatakan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, di ayat yang ke-19, aku tahu segala pekerjaanmu. Saudaraku, Tuhan tahu pekerjaan jemaat-jemaat yang ada di Tiatira. Apa itu? Yaitu baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu pekerjaanmu yang terakhir. Jadi saudara, ada 3 hal yang ditekankan, yang dipuji oleh Tuhan, yaitu hidup di dalam kasih, hidup di dalam iman, dan hidup di dalam pelayanan, dan bahkan mengerjakan pelayanan yang lebih dari yang sebelumnya. Saudaraku, kelebihan jemaat di sana adalah hidup di dalam kasih. Kasih adalah sebuah ajaran Kristiani yang sangat-sangat utuh di dalam pengajaran Kristus. Kasihi Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu
manusia. Saudaraku, di dalam tindakan kasih mereka menghidupinya, di dalam tindakan iman mereka menjalankannya, di dalam pelayanan mereka ada di dalamnya. Tetapi saudara-saudaraku, di dalam seluruh kehidupan mereka yang baik ini, Tuhan juga menegur mereka. Tuhan juga mengingatkan mereka. Karena apa? Karena mereka bertoleransi dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Saudaraku, di dalam surat kepada jemaat di Tiatira ini, Tuhan menggambarkannya dengan secara simbolis, yaitu membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah. Saudaraku, Isabel adalah di dalam perjanjian lama adalah istri dari Raja Ahab. Dia adalah anak dari Raja Sidon yang sebelumnya juga adalah pelayan dari dewa Baal. Nah, Isabel inilah yang membawa Raja Ahab maupun umat Israel pada waktu itu untuk mereka akhirnya menyembah dewa Baal. Sampai Tuhan menegur Raja Ahab dan Tuhan menghukum Raja Ahab dan Tuhan menghukum Israel. Dan akhirnya Tuhan menyatakan kuasanya melalui Nabi Elia, ketika Nabi Elia mengalahkan seluruh pelayan dari dewa-dewa Baal dan membunuh 450 lebih dewa Baal pada waktu itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini berarti sebuah gambaran bahwa umat Tuhan yang ada di jemaat Tiatira pada waktu itu adalah orang-orang yang berkompromi dengan perbuatan-perbuatan dosa. Orang yang berkompromi yang tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Saudara, ada sebuah tafsir yang mengatakan bahwa jemaat-jemaat yang ada di Tiatira ini terbawa dalam sebuah pengajaran yang kelihatannya benar. Terbawa dengan sebuah ajaran gnostik yang mengatakan bahwa tidak ada kaitannya antara tubuh dengan jiwa. Tubuh bisa rusak, tubuh harus dibuat ke dalam tindakan perbuatan dosa, karena itu tidak mempengaruhi rohnya. Saudaraku, di dalam konteks jemaat yang ada di Tiatira pada waktu itu, jemaat-jemaat hidup dalam sebuah pekerjaan, hidup dalam serikat-serikat pekerja. Nah, jemaat-jemaat yang di sana untuk mengukuhkan sebagai serikat yang kuat, mereka juga akhirnya hidup di dalam sebuah penyembahan-penyembahan terhadap dewa-dewa. Dewa-dewa yang mereka sembah, yang membuat mereka kuat. Nah, jemaat yang tidak ikut menyembah dewa-dewa itu, saudaraku, dianggap orang yang tidak loyal, diasingkan. Bahkan mereka mungkin orang-orang yang tidak dianggap sebagai anggota serikat tersebut. Nah, saudara-saudaraku, pengajaran yang masuk inilah yang akhirnya mengatakan demikian. Gak apa-apa kita masuk ke sana, gak apa-apa kita terjun ke sana, gak apa-apa kita menyembah dewa-dewa mereka. Yang penting iman kita. Kita tahu seluk-beluk mereka, tapi iman kita tetap di sana. Saudaraku, akhirnya terjadilah sebuah kompromi. Saya orang Kristen, tapi saya melakukan kegiatan ritual agama-agama mereka, ritual kepercayaan mereka. Dan ada nabi yang menganggap dirinya nabi, yang membenarkan perbuatan-perbuatan ini, yang disebut sebagai gambaran Isabel, saudara. Akhirnya terjadilah perjinahan rohani, saudara. Jemaat tidak lagi hanya bertekun menyembah kepada Tuhan, tetapi tertarik dengan penyembahan-penyembahan berhala, tertarik dengan makanan-makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Hal ini terjadi karena apa, saudara? Karena gereja tidak menekankan sebuah pengajaran yang kuat. Akhirnya jemaat gampang diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran baru yang kelihatannya seolah-olah itu benar dari firman Tuhan, tetapi sesungguhnya jauh. Saudara, semirip-miripnya uang palsu dengan uang yang asli, tetaplah dia palsu. Dia tidak bernilai apa-apa karena dia palsu, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini banyak gereja yang dipusingkan, yang direpotkan dengan pengajaran-pengajaran palsu ini.
Saudara, beberapa hari yang lalu saya menemukan bagaimana ada seorang yang menyebut dirinya Rasul, Paulus II, yang menekankan bahwa anak manusia atau Yesus tidak akan datang lagi karena anak manusia itu telah datang di negeri Papua sana. Saudara, ajaran-ajaran seperti ini tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi hal-hal seperti ini banyak juga yang menjadi pengikutnya, seperti pengikut perempuan Isabel ini pada waktu itu. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, perlulah kiranya kita sebagai gereja, sebagai umat, hidup di dalam pengajaran yang kuat, tapi sekaligus hidup di dalam praktika yang kuat. Seorang bapak gereja yang bernama Tertullianus pernah berkata demikian, saudara. Engkau dapat menilai mutu iman mereka dari cara mereka berperilaku. Artinya apa, saudaraku? Dogma yang kuat, pengajaran yang benar, itu menimbulkan kehidupan yang benar, perilaku yang benar, pelayanan yang benar. Kalau tidak, berarti ada sesuatu yang salah. Tidak mungkin orang yang berteologi benar melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Tidak mungkin orang yang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, mengimani Tuhan sungguh-sungguh, tidak menghidupi iman itu dalam praktikanya. Yang ada kemungkinan hanyalah kepalsuan, yang ada kemungkinan hanyalah kemunafikan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, belajar dari jemaat yang ada di Tiatira. Marilah kita tetap melayani, marilah kita tetap menjalankan kasih, marilah kita tetap menjalankan pekerjaan-pekerjaan baik yang disiapkan oleh Allah. Tapi sekaligus kita menjadi gereja yang kuat, yang benar di dalam pengajaran-pengajaran firman Tuhan melalui pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur di hari yang keempat ini kami belajar dari jemaat yang ada di Tiatira, yang hidup di dalam perbuatan-perbuatan kasih, hidup di dalam perbuatan-perbuatan iman, dan hidup di dalam perbuatan pelayanan yang luar biasa. Tapi mereka melupakan pengajaran yang kuat. Akhirnya mereka kompromi dengan dosa. Mereka berzina secara rohani. Mereka menyembah berhala-berhala dan memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kami berdoa, Tuhan, secara khusus jemaat-Mu Gereja Kristus Tanjung Karang, tolong kami ya Tuhan. Kami boleh bertekun di dalam pengajaran-pengajaran firman, tapi sekaligus juga bertekun di dalam pelayanan, bertekun di dalam kasih, dan bertekun juga lah di dalam iman kami. Berkati jemaat-jemaat-Mu dalam pergumulan mereka, secara khusus di tengah-tengah situasi pandemi ini ya Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kami ragu, ada banyak hal yang membuat kami bertanya-tanya. Bahkan mungkin ada pengajaran-pengajaran yang mengajak kami untuk melihat realitas kehidupan kami dan tidak ada pertolongan Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh melihat bahwa apapun yang Tuhan izinkan, Tuhan hadir dan Tuhan menolong kami. Tuhan mengangkat kami dan Tuhanlah yang melepaskan kami dari situasi pandemi yang saat ini masih kami alami. Berkati kami sebagai jemaat-Mu bertekun di dalam doa, bertekun di dalam pengajaran, dan bertekun di dalam menjalankan kasih di tengah-tengah kehidupan jemaat kami, keluarga kami, dan di mana Tuhan percayakan kami. Kami terus menyerahkan bangsa negara kami, Tuhan sertai bangsa ini Tuhan, supaya terus kami boleh keluar, dan supaya kami terus berusaha keluar dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan, bangkitkanlah kesadaran setiap warga negara supaya kami boleh belajar untuk tetap jaga jarak, untuk tetap melakukan tindakan pekerjaan kami dari rumah dan beribadah di rumah, sehingga kami boleh membantu pemerintah bekerja sama melawan penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat malam jemaat yang terkasih, Tuhan memberkati. Shalom.